pada hari kemerdekaan kita yang ke-79 ini. 79. Nah, dari 79 ini kita merdeka selama ini 79 tahun kita merdeka. Saya mengharapkan ya agak berubah lagi lah dari yang dulu-dulu dan lebih maju lagi sekarang. Agar lebih maju lagi. Nah, karena saya juga sering saya mengusulkan Pak, bahwa Pancasila ini harus dimasuk lagi ke dunia pendidikan sebagai pelajaran khusus Pak. Karena negara kita adalah negara hukum. Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila Pak. Akhirnya sekarang Pak, banyak yang masuk penjara, banyak yang tidak punya tata krama, banyak yang melanggar hukum, akibat daripada sumber hukum itu sudah tidak ada lagi, jadi orang pada tidak mengerti hukum. Salah siapakah itu Pak? Saya tidak mengerti. Saya katakan Menteri Pendidikan Pak, kenapa itu dihilangkan? Kalau saya dulu Pak, saya guru pendidikan Pancasila. Tapi bukan pendidikan Pancasila dulu Pak, namanya pendidikan moral Pancasila. Nah, jadi sebagai pandangan hidup bangsa kita dan sebagai dasar negara, Pancasila itu menjadi Eka Prasetya Pancakarsa. Pedoma penghayatan dan pengamalan Pancasila, P4. Terdiri dari 36 butir, saya ajarkan pada anak-anak saya. Nah, politik Pak, politik ini bagus juga, ada juga yang tidak bagus Pak. Kemudian pendidikan moral yang namanya PMP itu, pertama mereka mulai rubah otak politik. Dipecahkan menjadi PSBB. Sejarah perjuangan bangsa, sedang pahlawan kita yang saya bilang tadi, masuk ke PSBB. Pun tidak lama PSBB itu hapus. Nah, PMP juga lalu mulai dikurangi. Hilang moralnya. Diganti dengan KN. Jadi PPKN, masih Pancasilanya, pendidikan Pancasila dan kewargaan negara. Jadi diganti dengan KN-nya, kewargaan negara itu PSBB-nya Pak. Nah, disatukan lagi dengan pendidikan Pancasila itu. Lama-lama lagi politik itu bermain lagi, hilang. Tinggal PKN, pendidikan Pancasila, pendidikan kewargaan negara saja. Nol. Pancasila. Nah, makanya anak-anak kita ini lalu begitu. Lahir lagi kurikulum 13 oleh Pak Anies dulu. Lama juga itu tidak berhasil juga. Jadi ganti sekarang dengan kurikulum merdeka. Nah, kata merdeka anak-anak ini tidak tahu batas-batas merdeka itu. Orang-orang muda ini yang masih dididik ini masih merah di depan tidak tahu. Tahu saja merdeka, jadi merdeka saja. Caci maki pun aja merdeka kok. Tata krama hilang Pak. Saya tidak mau Pak. Kalau di pendidikan Pancasila dulu Pak, ada batas-batasnya. Termasuk pemerintahan yang tertinggi itu macam Jokowi itu dibatasi oleh undang-undang Pak. Bukan dia karena tertinggi lalu seenaknya saja berbuat. Ya gitu Pak. Jadi negara kita ini adalah negara hukum Pak. Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila yang diucapkan oleh siapa Pak? Mesti ingatkah Pak? Pancasila itu ucapan siapa dulu? Apa ini? Ucapan Soekarno Pak. Karena dia pernah menghayal dan bermimpi dan mendengar suara halus barangkali dasar negara kita Pancasila. Makanya ditanya dulu, Pancasila itu apa artinya Pak? Dari mana Bapak dapat? Oleh semua kawan-kawannya yang pintar-pintar. Dari seorang ahli bahasa. Siapa namanya? Nah, nanti dulu. Pancasila artinya 5 dasar. Nah, itu saja. Nah, jadi mereka ini ngarang Pak. Jadi bukan karangan Soekarno, bos sila-sila itu Pak. Sila-sila yang ada itu. Karangan Soekarno.
Muhammad Yamin apa segala. Beda-beda Pak, yang 5 sila itu. Bagaimana kata Soekarno? Kalau ambil yang saya punya nanti cemburu sosial. Kami ini sama pintar, sama pejuang. Jadi sekali diumumkan sila-sila Pancasila yang resmi dan sah adalah pada kesepakatannya di dalam UUD 45 pembukaan alinea KM. Dipakai dari situ Pak. Jadi jangan dibilang itu karangan Soekarno. Sila-silanya maksud saya ini Pak. Kalau istilah Pancasila yang dijadikan dasar negara asli.